Kacau, balik lagi channel Cici Receh. Kali ini di seri Recenomik lagi. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Selamat menonton. So, buat kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like dan subscribe. Next, ini adalah hal yang paling helpful dalam mempersiapkan sebelum maupun pada saat dan setelah krisis adalah buka keran penghasilan tambahan, teman-teman. Aku tahu mungkin sekarang teman-teman banyak yang masih kuliah atau even lagi sibuk kerja di company, lagi sibuk memanjat tangga-tangga pangkat ya, tangga-tangga jabatan, dimana pengen fokus di karir tapi pengen juga nih ada yang lain apa ya gitu. Sebenarnya aku saranin ya, ini no offense, aku kelahiran 96, jadi mungkin kalau kalian kelahirannya beda tahun kita bisa beda pendapat, tapi for me kerja di perusahaan itu nggak 100% meyakinkan your future. Kayak kita tetap harus explore. Kayak aku pribadi memang aku punya passion di luar dari kerjaan perusahaan aku, so why not I explore myself, kan? Nggak apa-apa banget. Also, kerjaan di perusahaan itu anytime kalian bisa berhenti. Kenapa? Bisa jadi perusahaannya tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba collect, terus tiba-tiba mereka ada perampingan perusahaan karena digitalisasi dan bagian kalian bukan digital. There's a lot of things yang bisa bikin kalian tuh didepak alias pindah dari perusahaan ke rumah. Bukan ke perusahaan lain, kalau ke perusahaan lain mah enak, mungkin gajinya naik, pangkatnya naik ya. Tapi kalau pindahnya ke rumah alias dirumahkan, itu kayak kalian harus punya safety net, teman-teman. Jadi ini bukan cuma for financial crisis secara umum, tapi for your own self. Again, aku bilang gak cuma kalian secara kita rame-rame krisis, bisa jadi cuma satu orang yang terjadi krisis, right? Jadi coba cari, coba explore. Mungkin kalau kalian udah umur 30-an merasa kayak ini telat gak sih? Gue udah umur 30, gue di tengah-tengah karir, mungkin udah mulai manjat-manjat mau ke arah supervisor, atau malah udah di langkah supervisor menuju head misalnya. Terus kok gue harus mulai sesuatu yang baru ya, mendingan gue fokus sama company. Gak salah kalau kalian milih itu, tapi kalau gue dari dulu emang memilih untuk punya karir di perusahaan dan punya karir di luar perusahaan. Sebenarnya kalau dari umur 30 ini bisa banget memulai. Kenapa? Kalian bisa mulai baru dengan online shop, kalian bisa dropship. Kayak sebenarnya apapun yang kalian lakuin itu kalian bisa dengan memulai dengan niat dan explore, guys. Karena dengan ada niat, niscaya masa depan bisa tergapai dengan mudah. Oke, jadi sebenarnya bisa dengan, misal kalian punya kemampuan apa, kalian bisa desain. Kenapa nggak buka jasa desain freelance? Desain freelance juga salah satu yang laris dan sangat dibutuhkan pasar saat ini ya. Aku pribadi juga menggunakan freelance designer gitu buat sosmed aku. Terus misalnya lagi consultant. Ini adalah keuntungan orang-orang yang udah punya pengalaman mungkin 10 tahun ke atas. Kalian udah tahu banget lah industri yang kalian pegang, terus orang-orangnya seperti apa, bagus buruknya dan lain-lain. Itu kalian bisa banget buka jasa consultant. Apalagi kalau udah punya sertifikasi ya, misalnya seperti CFP, terus WPPE, itu semua kalau misalnya kalian udah punya sertifikasi, kalian udah kayak jam terbang udah tinggi, tinggal nunggu klien datang aja kan. Sebenarnya nggak ada salahnya kalian buka jasa loh. Itu bisa jadi salah satu keran pemasukan yang kalian masih satu field in line dengan karir yang kalian lagi kejar. Jadi nggak perlu pecah konsen. Kalau kayak mungkin kalian ngerasa kayak kalau gue dari pangkat supervisor, terus gue harus build sesuatu yang baru yang di luar dari gue sambil harus belajar, mungkin itu berat. Oke, cari aja yang masih inline sama field kalian. I believe there's a lot of things yang kalian bisa explore. Anyway, sekarang kayak mulai investment juga jadi salah satu keran ini ya, salah satu keran pemasukan ya. Kalau kalian mulai misalnya invest di peer-to-peer lending, sekarang lagi hype banget, banyak peer-to-peer lending. Ya kalian bisa di situ, itu salah satu dapat return di situ adalah salah satu penghasilan tambahan buat kalian. Tinggal seberapa besar yang kalian pengen dan seperti apa usaha kalian aja sih. Myself, kalau kalian tanya kayak Jen, oke, lu udah ngebacot panjang lebar, so tell me apa yang udah lo lakuin. Dana darurat, check. Terus budgeting, check, tapi still learning gimana caranya bisa maksimalin budgeting monthly aku. Terus hemat, check. Aku dalam masa penyesuaian, jadi lagi mengusahakan untuk tetap hemat. Even though kadang-kadang kalau lihat yang lucu-lucu, apalagi warnanya pink, I can resist. Tapi
ya untuk di luar itu aku sudah sangat berusaha dan cukup berhasil menurut aku untuk hemat ya. Kayak tadi gitu aku udah bisa menahan beli Tory Burch gitu ya. Terus ada lagi hutang ya, lunasin hutang. Cek hutang aku udah lunas, kecuali cicilan apartemen. Terus yang lain-lain, handphone aku nggak ganti. Actually aku like weeks ago aku sempat reconsidering kayak I wanted to buy a new phone, sebenarnya buat kerjaan juga, karena handphone aku pikir kayak udah agak lemot, karena yang Xiaomi itu udah like 3 tahunan gitu, terus udah kayak terakhir nggak bisa play videos, jadi aku pikir kayak I have to find the replacement. Tapi luckily hari ini banget, makanya aku pengen filming hari ini banget, handphonenya bisa lagi buat play videos. So ya udahlah ya, nanti aja ganti HP-nya. And my iPhone as well, itu juga buat kerja kan, karena aku content creator, jadi I use my phone a lot to work. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi kayak I don't think I deserve a new iPhone right away. Kayak mungkin kalau udah aku achieve something boleh aku ganti. Dan kalau HP-nya udah rusak aku kebanyakan ganti HP karena udah lemot, udah rusak, ngehang ya. So that's a habit that my mom actually teach me. Jadi ya aku bertumbuh dengan baik dengan habit itu thanks to my mom. And also insurance, check, I have a health insurance dari kantor. I used to have 3 di luar dari BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu Indonesia Sehat. That's a lot. Tapi I never use yang pemerintah karena itu kan harus pakai surat ya, dan surat sebenarnya alamat tinggal aku itu was with my dad's house, jadi terlalu jauh dari sini. Since I'm living with my mom right now, jadi aku nggak pernah pakai itu. Tapi insurance company aku masih pakai, dan other 2 insurance yang dari private company udah aku tutup. Next, karena penghasilan tambahan. So this might be the one yang kalian kayak penasaran, kayak oke, jangan banyak omong, ngasih tau gue kayak lo harus punya lo harus punya freelance ini kayak lo ngapain Jen gitu. Oke. As you guys know, first ya karena kalian nonton ini di YouTube, so I'm a content creator on YouTube. I also do blogging, jadi aku content creator di blog juga. And also I do create content di Instagram juga. So basically I'm a content creator, I'm a writer juga. Jadi sometimes aku juga jadi freelance writer. Aku nulis konten untuk perusahaan-perusahaan klien. Also I have online shop buat beauty products. Jadi kalau kalian dan aku juga punya program reseller. So if you guys pengen cari keran tambahan as a dropshipper dan reseller, do DM me karena aku punya business yang you guys would love. Local brand sampai international brand, I have it with me. Jadi ya, go DM me dan kita bisa discuss far more than that. Aku punya my very own fashion line, fashion brand, ada Maple Your Day. Kan saya cek di Instagram. Terus I do investing, I do invest in peer-to-peer lending, deposito for liquid money, liquid cash, for liquid assets di deposito. Terus I also do invest in saham, and also of course I'm a banker. Jadi yeah. And I'm currently starting my new digital marketing agency. Jadi ya kalau kalian tanya bisa apa enggak, you guys have to do it right away. Bisa. I started my freelance career dari zaman sekolah. So I used to be model when I was in senior high. And I was also sebenarnya kalau kalian penasaran kayak gimana cara bagi waktunya, ini hal yang mungkin dipertanyakan juga sama teman-teman, gimana Jan lo punya kerjaan utama tapi lo bisa punya a lot of freelance career dan investment. Watch my next video. So thank you so much for watching this video. I hope to see you guys in another video. Bye bye.